Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan diskusi mengenai tugas mata kuliah elektronika analog dan digital. Sebelum memulai diskusi ini, izinkan saya memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Rifda Dalila. Yang kedua ada Anura. Yang ketiga ada Muhammad Aditya Eka Putra, Muhammad Samir Syafar, dan Kak Ahmad Muryadin. Oke, langsung saja kita mulai diskusinya. Yang pertama itu, menurut kalian apa perbedaan dari TV analog dan digital dari apa yang kalian rasakan selama ini? Dari saya sendiri, dari yang saya rasakan itu dibanding dari TV digital, TV analog lebih banyak gangguan terutama pada sinyalnya. Nah, di mana TV analog sangat rentan mengalami noise karena hanya menggunakan sinyal dari antena, sedangkan dari segi gambar sendiri TV digital jauh lebih jernih daripada TV analog. Bagaimana dari teman-teman? Kalau dari saya itu secara garis besar, bedanya TV analog sama TV digital terdapat pada jenis sinyal yang ditransmisikan. Sinyal pada TV analog itu ditransmisikan melalui sinyal radio yang terbagi dalam format video dan audio. Sinyal video ditransmisikan dalam gelombang AM, sementara audionya ditransmisikan dalam gelombang FM. Mungkin dari saya itu. Nah, menurutku juga perbedaan dari segi fisiknya itu TV analog masih menggunakan bentuk tabung, dan TV digital itu sudah slim. Tapi ada juga beberapa TV analog yang slim juga. Kalau dari saya itu pemancarnya, kalau TV analog bergantung pada jeda stasiun pemancar televisi. Semakin jauh jeda stasiun pemancar televisi dengan antena, maka semakin lemah frekuensi yang ditangkap hingga membuat gambar buram, berbayang, serta bersemut. Sedangkan pada fiturnya, TV analog tidak memiliki fitur sophisticated apapun, sedangkan pada TV digital terdapat layanan interaktif serta jadwal acara yang telah serta akan ditayangkan. Oke, kalau menurut saya dari kualitas gambar sangat berbeda dibandingkan dengan TV analog dan TV digital. Dan jarak jangkaunya itu di TV analog sangat terbatas, kayak mencakup cuma kabupaten. Dan kalau untuk digital jarak jangkaunya cukup luas. Itu dari saya. Lanjut, Rida. Baik, jadi dapat kita simpulkan TV analog memang dibanding dari TV digital, TV itu lebih bagus dibanding dengan TV analog. Langsung saja ke pembahasan yang kedua, itu dari berbagai keunggulan TV digital, maksud saya dari berbagai keunggulan yang dimiliki oleh sinyal analog dibanding dengan sinyal digital, menurut kalian apakah kedepannya penggunaan sinyal digital akan digantikan, akan meninggalkan analog secara utuh? Jadi nanti itu sinyal digital semua sistemnya, kita tinggalkan sinyal analog. Bagaimana menurut kalian? Kementerian Komunikasi dan Kalau dari saya itu bisa jadi begitu, karena semakin kesini teknologi semakin maju. Ambil misalnya contoh dari orang-orang dulu yang lampu cuma pakai lilin atau lentera, sekarang tidak ada yang pakai begitu karena ada sekarang lampu yang menggunakan listrik. Mungkin itu saja dari saya. Tapi menurutku saya kedepannya mungkin memang akan semakin banyak penggunaan sistem digital, tapi mungkin ada beberapa yang masih menggunakan analog karena
mungkin lebih baik analog di bidang itu daripada digital. Mungkin begitu. Kalau Kalau menurut saya, Sama tuh, seperti kalau saya tuh negara dulu. Indonesia akan meninggalkan secara utuh sinyal analog Indonesia akan beralih dan berimigrasi ke sinyal digital karena Kementerian Komunikasi Data Informatika atau Kemenkominfo menyebutkan bahwa siaran televisi analog akan dihentikan paling lambat pada 2 November 2022. Itu dari saya. bagaimana Kak Ahmad Muryadi, ada tambahan? Kalau dari tambahan saya tuh mungkin untuk sinyal transmisi digital untuk kedepannya lebih bagus digunakan karena jaringannya juga cukup luas dan untuk penyebaran informasinya juga cukup bagus. Itu yang di masa yang akan datang. Kalau dari saya sendiri, mungkin sinyal digital memang lebih bagus, tapi menurut saya mungkin ada beberapa yang kedepannya masih harus menggunakan sinyal analog. Walaupun yang kita ketahui sinyal digital memang lebih baik. Kemudian pembahasan ketiga, untuk diskusi pembahasan ketiga, yaitu apakah noise saat proses transmisi sinyal. Kalau dari saya sendiri, seperti yang kita ketahui, noise adalah sinyal-sinyal yang tidak digunakan yang selalu ada dalam sistem transmisi. Nah, menurut saya gangguan noise itu akan mengganggu kualitas dari sinyal yang kita terima, yang diinginkan, dan akhirnya mengganggu proses penerimaan data dan pengiriman data. Bagaimana menurut teman-teman kalian? Bisa diulang soalnya yang nomor 3. Bisa diulang soalnya nomor 3. Apa dampak dari adanya noise saat proses transmisi sinyal? Kalau dari saya itu, jika jumlah noise tetap rendah, maka bentuk gelombang digital asli masih bisa dibaca karena noise masih bisa disaring sehingga menyisakan bentuk gelombang aslinya. Terus jika noise menjadi sangat besar sehingga tidak mungkin lagi untuk membedakan yang tinggi dari yang rendah, maka noise telah mengambil alih sinyal dan Anda tidak dapat lagi mengetahui sinyal ini. Mungkin dari itu saja dari saya. Terima kasih. Dampak dari noise, dampak alami seperti petir dan dampak buatan manusia seperti sistem pengapian, saklar, dan relay. Salah satu jenis transmisi sinyal yang sering terjadi adalah impulse noise. Itu dari saya. Bagaimana dari teman-teman? Apakah masih ada tambahan mengenai diskusi kita yang ketiga? Yaitu dampak dari terjawab tadi semua. apakah masih ada tambahan? Kalau dari saya Baik, tidak ada saya yang rasa mungkin. cukup. Oke, cukup. Jadi itulah tadi hasil diskusi kita mengenai tugas yang diberikan oleh untuk mata kuliah elektronika, analog, dan digital. Jadi kesimpulannya, dibanding dari TV analog, TV digital memang lebih bagus. Kemudian sinyal analog itu memang lebih bagus dibanding dengan sinyal digital. Tapi untuk kedepannya mungkin penggunaan sinyal digital memang lebih banyak dibanding sinyal analog. Tapi kita tidak akan meninggalkan sinyal analog secara utuh. Mungkin itu tadi hasil diskusi dari kita.
Cukup sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah minta.